Kali ini kita akan bersama-sama menghitung HPL atau hari perkiraan lahir. Pastikan tonton video ini sampai selesai ya, agar Healthis bisa menghitung HPL Healthis sendiri. Sesuai dengan namanya, HPL merupakan singkatan dari hari perkiraan lahir, yaitu 40 minggu setelah HPHT. Sedangkan HPHT itu sendiri merupakan hari pertama haid terakhir. Contoh, ketika Healthis periksa ke dokter maupun ke bidan untuk pertama kali periksa hamil, biasanya akan ditanya, kapan terakhir mens? Nah, Healthis kemudian menjawab, saya terakhir mens bulan Januari. Setelah itu di bulan Februari, Maret, dan seterusnya udah nggak mens lagi nih. Oke, berarti bisa kita ambil bahwa terakhir mens bulan Januari. Kemudian kita cari hari pertamanya ini tanggal berapa. Misal Healthis hari pertamanya tanggal 3 Januari ya. 3 Januari ini hari pertamanya, kemudian berhenti mensnya tanggal berapa. Misal berhentinya tanggal 10 Januari. Nah, yang kita pakai berarti di tanggal 3 Januari. Ini HPHT-nya ya, bukan yang tanggal 10 Januari. Karena ovulasi itu pada wanita terjadi 2 minggu setelah HPHT. Atau mungkin ya ada pengantin baru, terus tiba-tiba kok ketika udah baru menikah seminggu yang lalu misal ya, baru menikah seminggu yang lalu terus periksa ternyata usia kehamilannya kok udah menginjak 5 minggu kayak gitu ya. Itu mungkin karena pihak si wanita itu mungkin stres karena mempersiapkan segala macam persiapan untuk pernikahan, sehingga mungkin mengganggu siklus menstruasinya sehingga nggak mens ya dia ya. Jadi ketika udah menikah dan terjadi hubungan suami istri, nah maka langsung terjadi kehamilan. Dan ketika periksa pun yang dihitung bukan dari pertama kali ya dia berhubungan dengan suaminya, tapi dari hari pertama haid terakhirnya dia ya, yaitu ketika sebulan yang lalu. Cara menghitung HPL menggunakan rumus Nigel. Rumus Nigel ini membagi HPHT menjadi 2. Yang pertama yaitu jika HPHT terjadi antara bulan Januari sampai Maret, maka rumusnya hari ditambah 7, bulan ditambah 9, dan tahun tetap. Yang kedua yaitu jika HPHT terjadi antara bulan April sampai Desember, maka hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Sebagai contoh, jika HPHT Healthis terjadi pada bulan Februari, maka menggunakan rumus yang pertama. Nah, tapi jika HPHT Healthis terjadi pada bulan Oktober, maka menggunakan rumus yang kedua. Coba kita bersama-sama untuk menghitung HPHT. Saya kasih contoh, ada seorang wanita HPHT-nya terjadi pada tanggal 3 Februari 2021. Nah, Februari di sini kita tulis dengan angka yaitu 2, sehingga menjadi 3/2/2021. Nah, di sini karena HPHT-nya terjadi pada bulan Februari, maka dia pakai rumus yang nomor 1, yaitu hari ditambah 7, bulan ditambah 9, dan tahun tetap. Oke, sehingga apabila dijumlahkan menjadi 3 ditambah 7, 10, 2 ditambah 9 adalah 11, dan tahun tetap. Sehingga hasilnya HPL dia adalah tanggal 10, bulan 11, tahun 2021 atau 10 November 2021. Contoh selanjutnya yaitu ada seorang wanita HPHT-nya tanggal 10 Desember 2020. Bulan Desember kita tulis dengan angka 12, sehingga menjadi 10/12/2020.
Nah, karena HPHT-nya dia pada bulan Desember, sehingga dia menggunakan rumus yang nomor 2, yaitu hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Sehingga apabila dijumlahkan menjadi 10 ditambah 7 sama dengan 17, 12 dikurangi 3 sama dengan 9, 2020 ditambah 1 sama dengan 2021. Sehingga HPL wanita tersebut yaitu pada tanggal 17 bulan ke-9 tahun 2021 atau 17 September 2021. Contoh selanjutnya, ada seorang wanita HPHT-nya tanggal 27 Agustus 2020. Bulan Agustus kita tulis dengan angka 8 sehingga menjadi 27 8 2020. Karena HPHT-nya pada bulan Agustus, maka dia menggunakan rumus nomor yang kedua, yaitu hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Sehingga apabila dijumlahkan menjadi 27 ditambah 7 sama dengan 34, 8 dikurangi 3 sama dengan 5, dan 2020 ditambah 1 sama dengan 2021. Nah, ini ada yang berbeda, mari kita perhatikan. Di sini tertulis tanggal 34 bulan 5, artinya 34 Mei 2021. Nah, sedangkan bulan Mei ini kan hanya sampai tanggal 31. Nah, terus sebenarnya HPL-nya wanita tersebut tanggal berapa? Nah, di sini ada pengecualian. Kalau karena di sini melebihi tanggal pada bulan tersebut, maka 34 ini kita kurangi dengan 31 hari. Sehingga 34 dikurangi 31 sama dengan 3. Nah, berarti tanggal 3. Tanggal 3 masuk bulan berikutnya, yaitu bulan Juni. Sehingga HPL wanita tersebut yaitu pada tanggal 3 Juni 2021. Kedua hal ini memiliki fungsi yang sama sebenarnya untuk mengetahui HPL, tapi ditujukan untuk mereka yang berbeda ya. Misal, rumus Nigel ini untuk mereka yang haidnya teratur, sedangkan USG ini untuk wanita yang haidnya tidak teratur maupun haidnya teratur tapi lupa. Nah, kemudian jadi kita tidak bisa membanding-bandingkan mana yang lebih akurat karena sebenarnya USG ini juga memiliki kelemahan apabila dilakukan ketika usia kehamilannya lebih dari 18 minggu. Selain itu juga USG ini juga memiliki kelemahan karena dia kan menghitung dari ukuran panjang janin ya, dari atas sampai bawah. Jadi kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih akurat ya. Apabila healthies ternyata mensnya teratur dan benar-benar ingat HPHT-nya, maka dianjurkan untuk menggunakan rumus Nigel. Jadi seperti itu healthies penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.